selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data. Ada yang tahu apa itu pengumpulan? Ya, silakan. Ya, betul. Yuk kita buka buku halaman 58. Yuk kita buka. Ada yang tahu nggak? Pengumpulan data itu ada tahap-tahapnya atau prosesnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan proses dari pengumpulan data itu sendiri seperti apa? Ya, betul. Termasuk observasi atau penelitian. Nih, coba kita baca ya, kita buka buku halaman 58, yaitu adalah penelitian, wawancara, polling atau angket, dan perhitungan secara langsung. Nah, untuk penyajian data, kita memiliki ya bermacam-macam ya bentuknya. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang sering kita jumpai itu pasti dalam bentuk tabel. Kalian udah tidak asing lagi kan mengenai tabel? Ya, baik. Terus ada bentuk diagram. Diagram itu sendiri banyak loh macamnya. Seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan yang terakhir ada garis. Yuk kita buka bukunya dan nih, ada ya. Ada total 50 siswa kelas A dan B, kelas 6A dan B, totalnya 50 siswa. Nah, dia memiliki nilai matematik nih, ya kan? Terus, ada yang tahu nggak? Kita kalau misalkan menggunakan bentuk tabel, itu seperti apa? Oke, yang pertama pasti tidak lupa dari nomor, terus nilai, dan apa yang terakhir? Ya, betul. Jumlah siswa. Coba kita perhatikan. Di sini paling rendah adalah 65 dan paling tinggi adalah 90. Oke. Jadi kita itu dulu ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 65, 70, berapa lagi? 75, 80, 85, dan 90. Yang mendapatkan 65 itu ada berapa? Berapa anak atau berapa siswa? Ya, ada 5. Sedangkan yang 70 ada 9. Kemudian ini 14, 10, 5, 7. Jadi kalau misalkan ini totalnya, coba kalian hitung, pasti sama kan dengan jumlah siswa kelas 6A dan B, yaitu 50. Sampai sini paham mengenai penyajian data berbentuk tabel? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai diagram ya, diagram batang. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menghapus? Oke, terima kasih. Nah, balik lagi ke soal yang tadi ya. Berarti kita nggak usah kayak gini, jadi X dan Y, paham kan? Nah, tahu mana X mana Y? Baik. Oke, kita di sini diurutkan yang paling kecil ke yang paling besar, yaitu yang paling kecil adalah 65, 70, 75, 80, 85, 90. Sedangkan kita mulai ya di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. Oke, untuk 65 sendiri itu ada berapa tadi? Ada 5. Berarti di sini ya, tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah berarti sini ya. Sini, terus kita tarik. Ya, kayak gitu. Paham? Kemudian, yuk, siapa yang ingin melanjutkan? Ya, silakan. Oke, baik. Sampai sini sudah paham mengenai bentuk diagram bata? Oke. Betul. Yuk kita akan selanjutnya mengenai diagram lingkaran. Sudah siap peralatannya? Nah, Ibu memiliki, yuk kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu lingkarannya. Sudah? Siapkan jangkanya. Oke. Misalkan di sininya itu ada 28, berarti kalau misalkan kalian 28 berarti jari-jari atau tengah-tengahnya itu adalah berapa? Ya, 14. Betul. Jadi kalian samakan dulu. Betul? Oke. Sudah. Terus bagaimana caranya? Oke. Nih, Ibu akan taruh dulu. Kita lihat lagi di soal. Untuk anak yang memiliki nilai 65 ada sekitar 5 orang. Jadi rumusnya ketika menggunakan diagram lingkaran adalah 65 sama dengan 5 dibagi 50. 5-nya itu dari mana? Dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65. Sedangkan 50 adalah jumlah siswa secara keseluruhan kelas A dan kelas B. Betul? Oke. Dikali 360 derajat. 360 derajat dari mana? Dari ini, lingkaran. Kalau setengah lingkaran ialah 180. Sedangkan seluruh lingkaran itu 360 derajat. Paham? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data. Untuk pengumpulan data itu sendiri, ada yang tahu nggak sih kita harus melaksanakan apa pada proses pengumpulan data? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, salah satunya ialah penelitian atau observasi. Selain itu, penelitian atau observasi, wawancara, angket, dan penghitungan secara langsung. Ada yang tahu nggak, penyajian data itu banyak macamnya. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa? Ya, yang pertama ialah tabel, dan diagram batang, dan diagram lingkaran, serta garis. Oke, Ibu akan mencontohkan. Oh ya, sebelumnya Ibu akan membagikan kertas kepada kalian semua. Ya. Dan buka bukunya halaman 58. Silakan bagikan. Oke. Kita perhatikan pada buku halaman 58 dan kertas yang Ibu bagikan. Contoh ya. Contoh bentuk diagram tabel. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan diagram tabel. Ya pasti terdiri dari nomor, ya kan? Dan contohnya yang kayak di kertas dan di buku adalah itu kan mengenai nilai, ya. Terus nomor, nilai, dan jumlah siswa. Oke. Nah, seperti ini. Oke, paham?
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Paham? Yang pertama itu ada 65, sedangkan ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Betul? Oke, betul. Ya, 65 itu mendapat 5 orang siswa yang mendapatkan 60. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data. Ada yang tahu apa itu pengumpulan? Ya, silakan. Ya, betul. Yuk kita buka buku halaman 58. Yuk kita buka. Ada yang tahu nggak? Pengumpulan data itu ada tahap-tahapnya atau prosesnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan proses dari pengumpulan data itu sendiri seperti apa? Ya, betul. Termasuk observasi atau penelitian. Nih, coba kita baca ya, kita buka buku halaman 58, yaitu adalah penelitian, wawancara, polling atau angket, dan perhitungan secara langsung. Nah, untuk penyajian data, kita memiliki ya bermacam-macam ya bentuknya. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang sering kita jumpai itu pasti dalam bentuk tabel. Kalian udah tidak asing lagi kan mengenai tabel? Ya, baik. Terus ada bentuk diagram. Diagram itu sendiri banyak loh macamnya. Seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan yang terakhir ada garis. Yuk kita buka bukunya dan nih, ada ya. Ada total 50 siswa kelas A dan B, kelas 6A dan B, totalnya 50 siswa. Nah, dia memiliki nilai matematik nih, ya kan? Terus ada yang tahu nggak kita kalau misalkan menggunakan bentuk tabel itu seperti apa? Oke, yang pertama pasti tidak lupa dari nomor, terus nilai, dan apa yang terakhir? Ya, betul, jumlah siswa. Coba kita perhatikan. Di sini paling rendah adalah 65 dan paling tinggi adalah 90. Oke. Jadi kita itu dulu ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 65, 70, berapa lagi? 75, 80, 85, dan 90. Yang mendapatkan 65 itu ada berapa? Berapa anak atau berapa siswa? Ya, ada 5. Sedangkan yang 70 ada 9. Kemudian ini 14, 10, 5, 7. Jadi kalau misalkan ini totalnya, coba kalian hitung, pasti sama kan dengan jumlah siswa kelas 6A dan B, yaitu 50. Sampai sini paham mengenai penyajian data berbentuk tabel? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai diagram ya, diagram batang. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menghapus? Oke, terima kasih. Nah, balik lagi ke soal yang tadi ya.
Berarti kita nggak usah kayak gini, jadi X dan Y, paham kan? Nah, tahu mana X mana Y? Baik. Oke, kita di sini diurutkan yang paling kecil ke yang paling besar, yaitu yang paling kecil adalah 65, 70, 75, 80, 85, 90. Sedangkan kita mulai ya di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke, untuk 65 sendiri itu ada berapa? Tadi ada 5. 5 berarti di sini ya, tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah berarti sini ya. Sini, terus kita tarik. Ya, kayak gitu. Paham? Kemudian, yuk, siapa yang ingin melanjutkan? Ya, silakan. Oke, baik. Sampai sini sudah paham mengenai bentuk diagram bata? Oke. Betul. Yuk, kita akan selanjutnya mengenai diagram lingkaran. Sudah siap peralatannya? Nah, Ibu memiliki, yuk kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu lingkarannya. Sudah? Siapkan jangkanya. Oke. Misalkan di sininya itu ada 28, berarti kalau misalkan kalian 28 berarti jari-jari atau tengah-tengahnya itu adalah berapa? Ya, 14. Betul. Jadi kalian samakan dulu. Betul? Oke. Sudah. Terus bagaimana caranya? Oke. Nih, Ibu akan taruh dulu. Kita lihat lagi di soal. Untuk anak yang memiliki nilai 65 ada sekitar 5 orang. Jadi rumusnya ketika menggunakan diagram lingkaran adalah 65 sama dengan 5 dibagi 50. 5-nya itu dari mana? Dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65. Sedangkan 50 adalah jumlah siswa secara keseluruhan kelas A dan kelas B. Betul? Oke. Dikali 360 derajat. 360 derajat dari mana? Dari ini, lingkaran. Kalau setengah lingkaran ialah 180. Sedangkan seluruh lingkaran itu 360 derajat. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini hasilnya berapa? Ada yang tahu? Oke, kalian hitung ya. Sama halnya kayak kalian mencari 70 sampai 90 itu sama. Jadi misalkan 70 ya. Kan? 70 itu mendapatkan berapa? 9 ya. 9 dibagi 50 dikali 360 derajat. Berapa hasilnya? Coba kalian hitung. Ada yang maju? Silakan. Ada yang mau maju? Iya, silakan. Ayo maju. Pertama ya. Ini lingkaran sudah dibuat. Nah, diameternya 28 berarti jari-jarinya 14. Ini tengah-tengah ya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ambil busurnya. Oke. Berarti kalau misalkan di sini kan 65 ya, 65. Berarti ini 5 dibagi 50 kali 360 derajat hasilnya 36. Berarti 36 derajat. Terus di mana? Sini ya. Di sini. Nih lurus ya, lurusin ya. Di sini. Terus kalian garis. Kalian garis ya. Kalian garis. Sama halnya kayak 70 juga berapa
Berarti dari mana? Dari sini ke mana gitu. Paham? Ayo, siapa yang mau maju? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Nah, Ibu punya contohnya, yaitu secara langsungnya ya. Ya, ini bentuknya. Ya, tuh. Ini satu lingkaran full, ya. Satu lingkaran full itu 360 derajat. Jika setengah adalah 180 derajat. Ini kayak dipotong-potong. Kalau kalian, kita sudah membahas ya, waktu itu adalah pecahan ya. Ini kalau misalnya ini kan satu nih, satu lingkaran. Karena ini dipotong-potong jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 ya kan. Tapi memiliki ya kan, memiliki sudut yang berbeda-beda. Seperti 65 ini memiliki sudutnya 36 derajat. Kita pakai busur. Oke. Pas ini paham? Baik. Alhamdulillah. Nah, selebihnya Ibu akan membahas mengenai nih, garis. Sama halnya seperti yang batang. Ya, kita nggak lupa pasti X dan Y-nya gitu. Contoh, ini 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 65 itu ada 5, berarti di sini ya, sini. Terus 70 ada berapa di sininya? Coba lihat soalnya. 70 ada berapa? 9. Berarti di sini ya kan? Di sini. 75 ada berapa? 14 di sini ya kan? Tuh, sama kan? Tuh. Ya. Terus 80 ada 10, 80 kita lurusin sini. Ya kan? Terus 85 ada 5 di sini. Dan 90 ada 7. 7 berarti di sini. Kita tarik garisnya dari sini ya. Dari sini ya kan? Ke sini. 9 di sini. Sini ke sini. Sini ya kan? Terus turun. Tuh, turun. Sini. Ya kan? Dari tadi dia naik ke turun. Nanti gambar di sini. Paham? Oke. Sudah, kalau sudah. Nah. Oke, pada hari ini Ibu dapat menyimpulkan untuk mengenai materi pengumpulan dan penyajian data. Untuk pengumpulan dan penyajian data itu sendiri, kita harus memenuhi atau melalui proses atau tahap seperti menganalisis atau observasi, angket, dan secara langsung. Nah, untuk pengelolaan dan penyajian data itu berbagai macam, banyak ya. Contohnya yang tadi yang kita telah sampaikan seperti ini. Ini adalah berbentuk garis. Dan yang tadi ada berbentuk tabel dan diagram. Diagram itu sendiri ada diagram lingkaran dan diagram batang. Nah, untuk pengelolaan dan penyajian data itu sendiri berguna bagi untuk kita semua ya. Untuk siswa itu sendiri atau para orang tua. Dengan adanya pengelolaan dan penyajian data, kita mempermudah ya untuk mengolah angka-angka ya kan. Terutama bagi guru ya kan. Guru yang mengelola nilai-nilai kalian atau bahkan orang tua kalian juga. Jadi kalian bisa merekap nilai-nilai kalian dari semester awal sampai semester akhir, dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Nah, seperti itu. Ibu rasa hari ini cukup untuk materi mengenai pengelolaan dan penyajian data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.